warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas mereview jurnal pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan judul Hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan metode korelasi regresi ganda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka MPD Kons selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang memberikan tugas ini. Kami menyadari dalam review jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk menyempurnakan hasil dari mereview jurnal yang telah kami lakukan. Setelah menyaksikan video kelompok ini, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani dengan NPM 2019 01500-617. Di sini saya akan mereview poin A dan B terlebih dahulu. Yang pertama, poin A, yaitu judul pada jurnal yang akan kita bahas adalah berjudul Hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Bisa kita lihat, penulisan judulnya hampir sempurna, yaitu ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tebal dari mulai ukuran huruf dan jenis huruf sudah bagus dan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Jumlah katanya pun terdapat 19 kata, tidak lebih dari 20 kata. Akan tetapi menurut saya kurang berbentuk segitiga karena hanya ada 2 tingkat saja dan lebarnya pun hampir sama. Poin B. Jurnal ini diterbitkan di UNESA Jurnal Mahasiswa Bimbingan dan Konseling volume 1 nomor 1 pp 16 sampai 19 pada bulan Januari tahun 2013. Penempatan penerbitan sudah benar, yaitu berada di sisi sebelah kanan atas, yaitu tempat yang strategis untuk bisa dilihat pembaca. Materi selanjutnya yaitu siapa yang meneliti artikel tersebut. Artikel ini diteliti oleh Agus Hadi Cahyono dan Eko Darminto. Menurut saya dalam penulisan nama peneliti sudah cukup bagus karena menggunakan kaidah penulisan seperti huruf kapital di awal nama penulis. Lalu selanjutnya jelaskan apa latar belakang utama dalam riset di artikel tersebut. Latar belakang utama dalam riset artikel ini yaitu sekolah memiliki tanggung jawab yang besar membantu siswa agar berhasil dalam belajar. Untuk itu, sekolah hendaknya memberi bantuan kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kondisi seperti ini, pelayanan bimbingan dan konseling sekolah sangat penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Disinilah tampak pentingnya posisi bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah hingga sekarang sudah berusia 50 tahun, dan banyak perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sedangkan kenyataannya di lapangan menyatakan bahwa kebanyakan siswa menganggap keberadaan bimbingan dan konseling tidak diperlukan. Berdasarkan wawancara pada beberapa siswa SMA N1 Mujusari, menyatakan bahwa siswa lebih nyaman bercerita kepada teman sebaya jika ada masalah. Dan selama ini, siswa masih beranggapan bahwa konselor sekolah adalah polisi sekolah. Karena masih banyak sekolah yang meletakkan konselor sebagai petugas tata tertib. Konselor ditempatkan dalam konteks tindakan-tindakan yang menyangkut disiplinan siswa, memanggil, memarahi, menghukum adalah proses pasif yang menjadi label BK di banyak sekolah. Hal tersebut menyebabkan siswa di SMA N1 Mujusari enggan untuk datang ke ruang BK secara sukarela. Fenomena di atas kemudian membuat peneliti mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada siswa-siswa tersebut. Setiap siswa mempunyai minat yang berbeda-beda dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling.
ada yang senang memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, dan banyak juga yang acuh tak acuh dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Rendahnya minat siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berdampak pada perkembangan kepribadian dan prestasinya di sekolah. Lalu menurut saya pada artikel ini cara penulisannya sudah cukup bagus karena letak posisi penulisannya sudah mulai menjorok ke dalam, menggunakan rata kanan kiri, hurufnya dengan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Saya Sekararum Pratiwi Suryana, NPM 2019 01500616. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan poin E, yaitu sisi yang menarik atau signifikan dari hasil penelitian yang berjudul Hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Sisi yang signifikan tersebut yaitu dalam penelitian dapat dibuat interpretasi bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,791 dan memiliki arah hubungan yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling, maka semakin tinggi minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Dan begitu pula sebaliknya, semakin negatif persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling, maka semakin rendah minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Sisi yang menarik dan signifikan yang diteliti oleh peneliti sudah baik, karena sesuai dengan latar belakang yang peneliti tulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin F, yaitu letak originalitas atau kebaharuan dari penelitian ini, yaitu adanya pembaharuan pada variabel persepsi karena penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sanjaya pada tahun 2007 tentang pengaruh persepsi dan sikap terhadap keputusan pembelian mobil Daihatsu Xenia di Surabaya. Sedangkan penelitian ini adalah hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Jadi pembaharuan terletak pada persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin D, yaitu apa saja masalah yang ingin dijawab oleh penulis pada jurnal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah terkait dengan penelitian tersebut. Di antaranya ialah apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap BK dengan minat siswa memanfaatkan layanan BK. Yang kedua, apakah ada hubungan antara sikap siswa tentang BK dengan minat siswa memanfaatkan layanan BK. Yang ketiga, rumusan masalah yang berbunyi apakah ada hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap BK dengan minat siswa memanfaatkan layanan BK. Kemudian untuk poin H, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang dirasa cocok yaitu menggunakan pendekatan korelasional dengan teknik analisis korelasi ganda karena terdapat hubungan linear antara dua atau lebih variabel bebas yang mana dalam hal ini adalah persepsi siswa, sikap siswa, serta minat siswa terhadap variabel terikat yang mana dalam hal ini ialah layanan BK. Baik, selanjutnya pada poin E, kelompok kami diminta untuk menjelaskan desain penelitian pada artikel jurnal yang dipilih. Di sini dijelaskan pada artikel, desain penelitian menggunakan prosedur penelitian kuantitatif dengan teknik analisis korelasi ganda dengan bantuan program pengolahan data SPSS for 16 Windows. Teknik analisis ini digunakan untuk meneliti hubungan antara tiga variabel, yakni persepsi siswa terhadap BK, yaitu variabelnya X1, sikap siswa terhadap BK, yaitu variabel X2, dan minat siswa memanfaatkan layanan BK, yaitu variabelnya Y. Selanjutnya, pada poin J, yaitu apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel itu. Jawabannya berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap bimbingan konseling dan minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling.
Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dan minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Pada poin K, masalah yang masih atau belum terselesaikan. Pada jurnal ini, masalahnya sudah terselesaikan. Akan tetapi, saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan untuk menemukan faktor-faktor yang bisa memicu munculnya persepsi positif dan negatif siswa terhadap bimbingan dan konseling, dan menemukan faktor-faktor apa saja yang bisa memicu sikap positif dan negatif siswa. Dan pada poin L, 5 judul terkait adalah: yang pertama, hubungan antara kecerdasan emosional siswa terhadap efektivitas layanan bimbingan konseling dan pemanfaatan layanan bimbingan konseling di sekolah. Kedua, hubungan antara sikap siswa terhadap pemahaman bakat dan minat dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ketiga, layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap persepsi guru BK bukan polisi sekolah dan memanfaatkan layanan bimbingan konseling di sekolah. 4. Hubungan antara sikap siswa terhadap efektivitas layanan bimbingan konseling dan fungsi bimbingan konseling di sekolah. 5. Hubungan antara sikap siswa terhadap layanan bimbingan konseling dengan prestasi belajar pada siswa SMA akselerasi. Nah, kelima judul ini berkaitan karena dengan pemahaman siswa terhadap persepsi guru BK, bimbingan dan konseling, maka siswa akan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling sebaik-baiknya.